Siang itu tepat pukul 11.00 tanggal 14 Juni 2018, suasana di Desa Sayong, Kabupaten Demak, Jawa Tengah tampak biasa-biasa saja. Matahari menyengat hamparan sawah hijau bergoyang diterpa angin dan suara ayam berkokok bercampur dengan riuh bebek di pematang. Tidak ada seorang pun menyangka bahwa hari itu akan tercatat sebagai salah satu hari paling kelam dalam sejarah desa kecil tersebut. Pak Joko Santoso, seorang petani berusia 52 tahun, sedang mencari kawanan itik peliharaannya yang tersesat di belakang kebun buah naga milik Ibu Siti Aminah. Ia melangkah perlahan menyingkirkan semak belukar dengan sebilah kayu. Namun baru beberapa langkah masuk ke area bekas barak pekerja, ia tiba-tiba menghentikan langkah. Hidungnya mencium bau aneh yang menusuk. Bukan sekadar bau buah matang yang terjatuh dan membusuk di tanah, melainkan aroma campuran yang pekat menyengat dan membuat dada terasa sesak. Pak Joko spontan menutup hidung dengan sarung yang ia kenakan. Nalurinya berbisik bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dengan perasaan was-was ia mendorong pintu kayu barak tua yang sudah lama tidak terawat. Pintu itu berekit membuka sedikit demi sedikit dan cahaya matahari menyorot ke dalam ruangan gelap itu. Saat matanya terbiasa dengan kegelapan, Pak Joko membeku. Di hadapannya terbentang pemandangan menggerikan, puluhan tubuh manusia tergeletak bertumpuk seakan waktu berhenti di tengah kepanikan. Ada yang terkulai di lantai semen, ada yang tubuhnya kaku dengan tangan terangkat seperti mencoba bertahan, dan ada pula yang wajahnya membiru, mata membelalak kosong. Suara dengung lalat berputar di udara menciptakan nuansa horor yang tak terlukiskan. Pak Joko merasa kakinya lemas. Ia hampir jatuh tersungkur, wajahnya pucat pasi. Dengan suara serak penuh ketakutan ia berteriak sekeras mungkin, "Ya Allah, mereka semua sudah meninggal, tolong, ada orang mati di sini." Teriakan itu menggema memeka ketenangan Desa Sayong. Warga yang sedang bekerja di sawah segera berlari mendekat. Dalam hitungan menit kerumunan memenuhi sekitar barak. Ada yang berusaha masuk, ada yang hanya bisa menutup mulut dengan tangan, sebagian lain berteriak histeris melihat pemandangan yang tak pernah mereka bayangkan. Polisi desa segera dihubungi, lalu aparat kepolisian Kabupaten Demak datang dan memasang garis kuning di sekitar lokasi. Situasi berubah menjadi penuh kepanikan. Banyak orang menduga bahwa itu adalah kasus keracunan massal akibat makanan atau racun gas. Namun ketika petugas melihat lebih dekat, raut wajah para korban menunjukkan sesuatu yang lebih rumit. Di setiap wajah membeku rasa sakit luar biasa, seolah mereka sempat berjuang sebelum ajal menjemput. Tak ada jejak darah, tak ada teriakan terdengar, namun ketakutan jelas tergambar. Dan satu hal yang pasti, tidak ada seorang pun yang selamat. 25 jiwa hilang dalam satu siang yang terkutuk itu. Dari kejadian mengerikan tersebut, roda investigasi mulai berputar. Para penyidik tahu tragedi semakam ini tidak mungkin sekadar musibah biasa. Pasti ada rahasia kelam yang tersembunyi di balik dinding barak reyon itu, sebuah misteri yang akan menyeret nama-nama tak terduga. Sekitar 30 menit setelah lokasi barak pekerja dipasangi garis polisi, kerumunan warga semakin padat. Mereka berdesakan di luar pagar ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik ruangan sunyi yang kini dijaga ketat aparat. Di tengah hiruk pikuk itu, seorang perempuan berusia sekitar 60 tahun muncul tergesa-gesa. Tubuhnya gungkang, wajahnya pucat, rambut berantakan. Begitu melihat ke arah barak ia langsung menjerit dan terjatuh. Perempuan itu adalah Ibu Siti Aminah, pemilik kebun buah naga sekaligus lahan tempat berdirinya barak pekerja. Suaranya melengking penuh kepedihan, "Ya Allah, anak-anakku, kenapa bisa begini? Siapa yang tega melakukan ini?" Ia meronta-ronta menangis sambil memukul tanah, sementara beberapa warga berusaha menenangkan. Tangisannya terdengar memilukan, banyak warga yang ikut berlinang air mata. Mereka mengenal Ibu Siti sebagai sosok dermawan, sering membantu tetangga yang kekurangan, memberikan buah gratis saat panen dan berbicara dengan tutur kata lembut. Tidak ada yang menyangka hari itu ia akan menjerit di hadapan 25 jasad pekerja yang selama ini dianggapnya seperti keluarga sendiri. Petugas polisi kemudian membawanya ke balai desa untuk dimintai keterangan. Dalam balai yang sederhana, Ibu Siti duduk dengan pakaian lusuh masih terisak. Dengan suara parau ia berkata, "Mereka semua anak baik, datang dari jauh hanya untuk membantu panen. Saya selalu menganggap mereka seperti kuku saya. Setiap hari saya pastikan makanan mereka layak, tidak kurang apapun. Pagi tadi saya masih melihat mereka tertawa. Sekarang semuanya pergi begitu saja." Kata-kata itu membuat suasana balai desa semakin muram. Beberapa orang yang hadir menundukkan kepala, tidak kuasa menahan air mata. Namun di antara semua orang yang larut dalam kesedihan, seorang perwira polisi bernama Kompol Arif Prasetyo, kepala tim investigasi kriminal Polres Demak, hanya diam memperhatikan. Tatapannya tajam meneliti setiap gerak-gerik Ibu Siti. Ia menangis tetapi tak setetes pun air mata benar-benar jatuh. Otot wajahnya tampak kaku, tidak bergerak alami seperti orang yang benar-benar berduka. Suaranya terdengar parau tetapi mata Ibu Siti justru menatap lurus penuh perhitungan, seakan sedang mengamati reaksi orang-orang di sekitarnya. Kompol Arif tidak terburu-buru menyimpulkan,
20 tahun pengalamannya dalam dunia penyelidikan memberitahunya bahwa seringkali di balik tanggisan yang paling nyaring justru tersembunyi rahasia paling gelap. Ia hanya mengkatat di buku kecil tanggis terlalu sempurna. Perlu pengamatan lebih lanjut, sementara itu di luar sana suasana desa masih mencekam. Warga berbisik-bisik mencoba menebak apa yang sebenarnya menimpa para pekerja. Sebagian yakin itu keracunan makanan, sebagian lain menduga ada gas beracun. Namun satu hal jelas, tragedi ini bukan hal biasa. Dalam benak Kompol Arif sebuah pertanyaan besar mulai muncul, apakah mungkin orang yang menangis paling keras ini justru tahu lebih banyak dari yang ia katakan malam pertama setelah tragedi di Desa Sayong. Tim investigasi Polres Demak bekerja tanpa henti. Garis polisi masih melingkari barak reyon itu sementara lampu sorot dipasang untuk menerangi proses identifikasi. Setiap jasad diperiksa, difoto dan diberi label sebelum dipindahkan ke rumah sakit kabupaten untuk autopsi. Ketegangan tampak jelas di wajah para penyidik. 25 korban telah terdata, semuanya adalah pekerja musiman yang datang dari berbagai daerah, ada yang dari Kudus, ada yang dari Jepara, bahkan ada yang berasal dari Madura. Mereka direkrut oleh Ibu Siti Aminah untuk membantu panen buah naga dalam 2 bulan terakhir. Namun menjelang tengah malam seorang penyidik bernama Bribka Hendra menemukan sesuatu yang janggal. Ia memegang buku catatan kehadiran pekerja. Jumlah nama yang tercatat di sana adalah 26 orang, bukan 25. Bribka Hendra menoleh pada atasannya Kompol Arif Prasetyo dengan dahi berkerut. Pak, ini aneh. Dalam daftar ada 26 pekerja, tapi jasad yang kita temukan hanya 25. Satu orang hilang. Kompol Arif segera mengambil buku itu, memeriksa dengan teliti lalu mengulang perhitungannya. Benar, ada satu nama yang tidak tercantum dalam daftar korban. Nama itu adalah Taufik Hidayat, laki-laki berusia 32 tahun, asal Kabupaten Pati. Ia baru 3 bulan bekerja di kebun tersebut. Pertanyaan besar pun muncul, apakah Taufik termasuk korban yang jasadnya belum ditemukan? Apakah ia berhasil melarikan diri atau mungkinkah justru dialah pelaku yang meracuni semua pekerja lain? Tidak ingin kehilangan waktu, tim langsung menyebarkan informasi ke puskesmas dan rumah sakit terdekat. Hanya 2 jam kemudian kabar mengejutkan datang dari puskesmas Sayong yang berjarak 2 km dari lokasi kejadian. Ternyata pagi hari sebelum tragedi Taufik sempat dibawa ke sana oleh beberapa rekan kerjanya. Ia mengalami reaksi alergi parah setelah tanpa sengaja menelan seekor kalajengking kecil yang masuk ke piring nasinya. Tubuhnya penuh ruam merah, sesak napas dan hampir kejang. Para pekerja panik lalu segera membawanya ke puskesmas. Karena kondisi cukup serius, Taufik dirawat di ruang isolasi kecil sepanjang hari. Saat peristiwa makan siang yang merenggut nyawa 25 pekerja lainnya terjadi, ia tidak berada di barak. Bisa dibilang alergi itu yang nyaris merenggut hidupnya justru menjadi penyelamat satu-satunya. Ketika polisi mendatangi puskesmas, Taufik masih lemah di ranjang. Tubuhnya gemetar, matanya berkaca-kaca. Begitu diberitahu bahwa semua rekannya meninggal, ia langsung menangis histeris. Suaranya pekar, mereka semuanya meninggal, Mas Budi, Mbak Rina, semua. Ya Allah, kenapa cuma saya yang hidup? Tangisan itu membuat petugas medis ikut terdiam. Bagi penyidik, reaksi Taufik adalah bukti bahwa ia bukan pelaku melainkan saksi kunci. Dari dialah mungkin akan terungkap potongan pertama dari teka-teki kelam ini. Sejak malam itu Taufik dipindahkan ke lokasi khusus dengan penjagaan ketat. Kompol Arif tahu jika benar ada seseorang yang merencanakan pembunuhan masal ini, maka orang itu pasti tidak ingin Taufik tetap hidup. Tragedi ini bukan lagi soal keracunan makanan biasa. Malam itu penyelidikan resmi berubah arah dari dugaan musibah menjadi kasus pembunuhan berencana. Keesokan harinya tanggal 15 Juni 2018, suasana di Desa Sayong masih mencekam. Jalan menuju kebun buah naga milik Ibu Siti Aminah dipenuhi aparat garis polisi tetap terpasang dan warga dilarang mendekat. Dari Semarang, tim dari Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri didatangkan untuk menangani kasus yang sudah ditetapkan sebagai tragedi luar biasa. Setiap sisa makanan yang ada di dapur barak segera dikumpulkan. Ada nasi putih, sayur bening, bayam, tempe orek, juga air minum dari kendi tanah liat. Semua dimasukkan ke wadah steril, diberi label lalu dibawa ke laboratorium mobil yang diparkir tak jauh dari lokasi. Selain itu, sampel jaringan hati dan lambung dari para korban juga diambil untuk pemeriksaan mendalam. Beberapa jam kemudian hasil uji awal membuat tim penyidik terdiam. Dalam hampir semua sampel nasi dan lambung korban ditemukan karbofuran racun serangga yang dikenal sangat mematikan. Zat ini sebenarnya sudah lama dilarang beredar di Indonesia karena hanya beberapa miligram saja cukup untuk melumpuhkan sistem saraf dan menyebabkan kematian dalam hitungan menit. Temuan ini mengguncang seluruh tim. Artinya ini bukan sekadar keracunan makanan basi melainkan pembunuhan berencana dengan racun. Kompol Arif menggenggam laporan laboratorium dengan rahang menggeras. Kalau racun ini masuk ke nasi setelah matang, berarti pelaku tahu persis cara kerja dapur ukapnya lirih. Tim pun mencoba merekonstruksi ulang proses memasak siang itu.
Dari keterangan para pekerja yang masih sempat membantu pagi hari diketahui bahwa yang bertugas memasak adalah seorang buruh perempuan parubaya biasa dipanggil Mbak Tuti. Namun menjelang siang Mbak Tuti sempat keluar ke pasar membeli kecap dan bumbu dapur meninggalkan dapur kosong sekitar 20 menit. Waktu kosong itu kini menjadi kela emas bagi pelaku. Seseorang dengan mudah bisa menyelinap masuk dan menaruh rakun ke dalam panci nasi yang sudah matang. Yang paling mencurigakan hanya Ibu Siti Aminah yang memiliki kunci gudang makanan dan akses penuh ke dapur. Tidak ada kamera pengawas, tidak ada saksi mata yang melihat. Semua potongan kejadian terasa terlalu kebetulan. Kompol Arif menatap ke arah kebun yang sunyi. Dalam hati ia tahu tangisan dan ratapan kemarin bisa saja hanyalah sandiwara. Kini bukti ilmiah mulai berbicara lebih lantang daripada air mata siapapun. Di saat itu sebuah kesadaran pahit mulai terbentuk di benak para penyidik. Seseorang di balik tragedi ini tidak hanya kejam tapi juga sangat terencana. Malam hari setelah hasil laboratorium diumumkan, Polres Demak segera mengeluarkan surat panggilan kedua untuk Ibu Siti Aminah. Kali ini statusnya bukan lagi sebagai saksi melainkan tersangka potensial. Di ruang interogasi sederhana, Ibu Siti duduk dengan wajah lela. Tangannya gemetar memegang ujung kerudung namun sorot matanya masih berusaha tampak tegar. Di seberangnya Kompol Arif Prasetyo membuka map berisi laporan forensik. Suaranya tenang tapi penuh tekanan. Ibu Siti, kami menemukan karbofuran dalam nasi yang dimakan para pekerja. Zat ini hanya bisa masuk setelah nasi matang. Hanya orang yang punya akses ke dapur yang bisa melakukannya. Dan menurut keterangan semua orang di sini hanya ibu yang memegang kunci gudang makanan. Bisa jelaskan? Ibu Siti terdiam lama. Ia menarik napas berat lalu kembali menangis. Namun kali ini air matanya tetap tak jatuh. Saya tidak tahu apa-apa Pak. Saya hanya ingin menolong mereka. Kenapa semua tuduhan mengarah ke saya? Kompol Arif tetap menatap tajam. Tangisan ibu tidak mengubah fakta. Ilmu forensik tidak bisa dibohongi. Suasana ruangan menegang. Dua penyidik lain mencatat setiap kata. Perlahan Arif menambahkan, kami juga menemukan bahwa ibu sedang terlilit hutang cukup besar. Benarkah kebun ini sudah dijaminkan ke perusahaan pembiayaan dan pekerja menuntut upah mereka? Pertanyaan itu membuat wajah Ibu Siti berubah. Untuk pertama kalinya sejak awal interogasi matanya bergetar dan jemarinya meremas kerudung lebih keras. Ia berusaha menggelak, saya hanya perempuan tua, mana mungkin tega melakukan hal sekejam itu? Arif tidak langsung menekan. Ia menutup map lalu bersandar berkata lirih, terkadang manusia bisa berubah saat terdesak. Hutang, tekanan, rasa malu semua bisa mendorong orang ke titik gelap. Kalimat itu menggantung di udara. Ibu Siti menunduk bahunya bergetar tetapi tetap tidak memberi pengakuan. Namun bagi tim penyidik tanda-tanda awal sudah jelas ada sesuatu yang ia sembunyikan. Malam itu status Ibu Siti resmi naik menjadi tersangka utama. Desa Sayong pun digungkang kabar bahwa perempuan yang selama ini dianggap dermawan bisa jadi adalah dalang dari tragedi yang merenggut nyawa 25 orang pekerja. 2 hari setelah status Ibu Siti Aminah naik menjadi tersangka, penyidik menemukan fakta baru yang semakin mengejutkan. Dari penelusuran catatan bank dan dokumen kredit diketahui bahwa hutang Ibu Siti bukan hanya karena kebutuhan sehari-hari. Ada nama lain yang selalu muncul dalam aliran dana, Rizky Pratama, putra tunggalnya yang berusia 35 tahun. Rizky dikenal di desa sebagai pria berpenampilan nesis, sering mengendarai mobil pribadi dan kerap mengaku sebagai pengusaha properti di Semarang. Namun rekam jejak finansialnya menunjukkan kebalikannya. Beberapa kali ia gagal investasi terutama di bidang tanah kavling. Setiap kali merugi ia kembali pada ibunya untuk menutup kerugian. Pada pagi 16 Juni Rizky datang ke kebun setelah mendengar ibunya dipanggil polisi. Berbeda dengan warga lain yang masih larut dalam duka, ia tampak tenang, bahkan terlalu tenang. Mengenakan kemeja putih rapi dan kacamata hitam, ia berbicara singkat kepada wartawan, saya percaya ibu saya tidak bersalah. Semua ini hanyalah kesalahpahaman. Namun Kompol Arif tidak mudah percaya. Ia segera memerintahkan tim siber menelusuri ponsel Rizky. Hanya dalam 48 jam hasil analisis GPS memperlihatkan sesuatu yang mensenggangkan. Pada pagi 14 Juni, tepat hari kejadian, ponsel Rizky terdeteksi berada di area kebun hingga pukul 09.30, hanya beberapa ratus meter dari barak pekerja. Baru pukul 10.00 ponsel itu meninggalkan lokasi menuju pusat kota Semarang, di mana ia kemudian menunjukkan Stroke Hotel sebagai alibi. Alibi itu kini runtuh. Rizky terbukti berada di lokasi sebelum tragedi terjadi. Tak hanya itu, tim forensik digital juga berhasil memulihkan pesan singkat yang sempat dihapus. Salah satunya adalah percakapan antara Rizky dan ibunya. Pesan itu singkat namun menusuk, lakukan sesuai rencana. Jangan takut, setelah ini semua akan selesai. Bukti itu membuat seluruh ruangan rapat penyidik hening. Kompol Arif menatap lembar printout pesan itu dengan wajah muram. Ia tahu ini bukan lagi sekadar kasus seorang ibu yang terdesak hutang, melainkan keterlibatan langsung sang anak.
Sore itu surat panggilan resmi untuk Rizky dikeluarkan. Kali ini tidak ada senyum atau kacamata hitam. Ia dibawa ke kantor polisi dengan wajah sedikit pucat meski tetap berusaha menjaga wibawa. Pak Arif, saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya ingin melindungi ibu saya, katanya di awal interogasi. Namun keringat dingin di pelipisnya berbicara lain. Di balik meja interogasi, Arif hanya berkata singkat, kalau begitu jelaskan kenapa ponselmu ada di kebun pagi itu. Dan jelaskan isi pesan ini. Rizky menunduk kedua tangannya meremas keras. Untuk pertama kalinya wajah anggunnya retak. Bayangan gelap di balik tragedi mulai terlihat jelas, bukan hanya Ibu Siti tapi ada keterlibatan kuat dari sang anak Rizky Pratama. Pagi tanggal 18 Juni 2018, ruang interogasi khusus di Polres Demak dipenuhi ketegangan yang tak biasa. Untuk pertama kalinya Ibu Siti Aminah dan Rizky Pratama duduk saling berhadapan. Mereka tidak lagi hadir sebagai saksi atau keluarga korban, melainkan sebagai dua tersangka utama dalam kasus pembunuhan massal 25 pekerja kebun buah naga. Wajah Ibu Siti tampak sangat lemah. Kulitnya pucat lingkar hitam mengelilingi mata akibat malam-malam tanpa tidur. Sesekali tangannya meremas, ujung kerudung lusuh yang ia kenakan seolah mengkari kekuatan. Di sisi lain Rizky terlihat jauh lebih gelisah. Ia duduk dengan kepala menunduk, bahunya kaku, jemarinya bergetar seakan menahan tekanan batin yang makin lama makin menghancurkannya. Kompol Arif Prasetyo masuk dengan langkah mantap lalu membuka map tebal berisi bukti-bukti. Di dalamnya terdapat laporan hasil laboratorium data GPS dari ponsel dan salinan pesan singkat yang sudah dipulihkan oleh tim siber. Dengan suara datar namun penuh wibawa ia berkata, semua bukti yang kami miliki menunjukkan keterlibatan kalian berdua. Tapi kami ingin mendengar pengakuan langsung. Siapa sebenarnya yang merencanakan semua ini? Keheningan seketika menyelimuti ruangan. Suara detak jam dinding terdengar jelas seolah menghitung mundur detik-detik kebenaran yang akan terungkap. Beberapa menit berlalu tanpa jawaban. Tiba-tiba Ibu Siti mulai terisak keras. Kali ini bukan tangisan kosong, air matanya benar-benar mengalir membasahi pipi keriputnya. Dengan suara parau yang hampir tak terdengar, ia berbisik, saya yang melakukannya. Saya yang menuangkan rakun ke dalam nasi. Rizky tidak salah, semua ide berasal dari saya. Ruangan seketika memberu. Para penyidik saling pandang. Rizky menoleh cepat ke arah ibunya, matanya melebar kaget, bibirnya bergetar seperti ingin menyangkal. Namun Kompol Arif tetap tenang. Ia tahu pengakuan itu tidak sepenuhnya benar. Ia mendorong selembar kertas berisi salinan pesan singkat ke atas meja lalu menatap tajam. Bu Siti, kalau benar semua ide dari ibu, mengapa ada pesan dari Rizky yang menulis lakukan sesuai rencana? Apakah ibu masih mau menyangkal? Ibu Siti terdiam. Air matanya menetes deras, ia menundukkan kepala, bahunya bergetar. Dalam keheningan itu Rizky akhirnya angkat suara. Suaranya serak patah-patah penuh rasa bersalah. Kukup, bu, jangan bohong lagi. Akulah yang membeli rakun itu. Akulah yang menyuruh ibu. Aku pikir kalau semua pekerja hilang tidak ada lagi yang akan menuntut uang. Aku hanya ingin menyelamatkan keluarga ini meski dengan cara yang salah. Pengakuan itu membuat semua penyidik terdiam sesaat. Napas berat terdengar di ruangan seakan setiap orang mencoba mencerna kata-kata Rizky. Kompol Arif menatapnya tajam lalu berkata dengan suara rendah namun menusuk, jadi kau yang menyusun rencana dan ibumu yang mengeksekusi Rizky, mengangguk perlahan. Ya, saat itu aku hanya ingin utang lunas. Aku tidak peduli lagi dengan apapun. Aku pikir ini jalan keluar tapi aku salah besar. Ibu Siti menjerit histeris menutup wajah dengan kedua tangannya. Saya hanya ibu bodoh yang menuruti anak. Saya kira dengan begitu masalah selesai. Tapi justru saya menghancurkan segalanya. Tangisannya memenuhi ruangan sementara Rizky duduk membetu, wajahnya tertunduk dalam rasa malu. Ruang interogasi itu kini menjadi saksi bisu tragedi keluarga yang berubah menjadi tragedi kemanusiaan. Tidak ada lagi ruang untuk ngeles atau berbohong. Kebenaran akhirnya terungkap dengan jelas. Sore hari itu surat keputusan resmi dikeluarkan. Ibu Siti Aminah dan Rizky Pratama sama-sama ditetapkan sebagai terdakwa dengan tuduhan pembunuhan berencana terhadap 25 pekerja kebun Desa Sayung. Gempar mendengar kabar itu. Warga tidak percaya bahwa perempuan yang dulu dikenal dermawan dan anak laki-laki yang dulu dibanggakan kini ternyata menjadi dalang dari salah satu kasus paling mengerikan di Jawa Tengah. Tragedi di Desa Sayung mengingatkan kita bahwa utang, tekanan dan rasa malu dapat menyeret manusia ke titik paling gelap jika tidak dihadapi dengan bijak. Ibu Siti dan Rizky membiarkan rasa takut kehilangan harta dan reputasi menguasai hati mereka. Alih-alih mencari jalan keluar sehat, mereka memilih jalan pintas penuh dosa yang akhirnya menghancurkan hidup mereka sendiri dan merenggut nyawa orang tak berdosa. Dari kisah ini kita belajar jangan biarkan masalah finansial menguasai hati. Utang memang berat tetapi selalu ada solusi melalui komunikasi, kerja keras atau bantuan hukum. Jangan korbankan nilai kemanusiaan demi uang.
Nyawa manusia tidak pernah sebanding dengan materi. Kejujuran dan keberanian menghadapi kenyataan adalah kunci agar kita tidak terjerumus lebih jauh. Setiap orang bisa salah langkah, tapi keputusan untuk tetap berada di jalur benar akan menentukan apakah kita masih manusia yang berpegang pada nurani atau berubah menjadi pelaku tragedi. Kalau menurut kalian kisah ini penuh pelajaran berharga, jangan lupa tekan tombol like, bagikan ke teman-teman agar lebih banyak orang yang belajar, dan tekan subscribe agar tidak ketinggalan kisah nyata berikutnya. Setiap minggu kami akan hadir dengan cerita yang membuka mata dan menyentuh hati.